Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita awali dengan berdoa dengan berdoa semoga bulan kita dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Untuk memimpin doa silakan Anda Taufik Hidayat. Alhamdulillah, anak-anakku pada pertemuan ini kita dapat bertemu kembali ya di materi yang selanjutnya. Bagaimana kondisi anak Pak? Bagaimana kabarnya? Putri kabarnya gimana? Putri Anissa gimana kabarnya? Akena? Haris? Baik Pak. Sehat? Sehat. Sebelumnya kita akan kalian di video yang tidak hadir pada hari ini. Sabrina ya? Kenapa Sabrina? Lagi? Lagi ya? Sabrina. Kita hari ini belajar apa hari ini? Belajar apa? Agama ya ini ya? Kita belajar agama hari ini. Sebelum kita belajar materi ini, mari kita berdoa. Sholat hari imam. Oh ya, kemarin kita belajar sholat dan zikir. Ya. Sholat dan zikir anak-anakku dua hal yang perlu kita lakukan ya dalam kehidupan kita. Nah, keduanya ini berperan penting dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Kita sebagai makhluk Allah, kita harus taat terhadap perintahnya Allah. Salah satunya adalah sholat. Ya. Apalagi kalau kita sering-sering berzikir dengan Allah, Allah juga akan mengingatkan kita. Jadi kalau Allah tidak sayang kita ingat sama Allah, apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Nah, ya, pada hari ini ya, kita akan belajar materi apa hari ini? Materi hari ini. Nah kan? Oh ya, sekarang anak Pak kita di halaman 74. Jadi buka. Ya. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar materi tentang sujud. Ya. Tentang sujud. Coba di sini ada apa? Kapan nak kamu melakukan sujud? Di waktu kapan? Aktivitas sujud ini kapan kalian? Sholat ya? Ya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah ya. Ada salah satu rangkaiannya yang bernama dengan sujud. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sujud. Sujud ini eratnya dengan materi kita sebelumnya.
melihat ya bagaimana pengetahuan tentang materi yang akan kita pelajari. Oleh karenanya, silakan kalian bukakan HP-nya. Pak akan melakukan pretest terkait materi ini. Pretest pada kesempatan ini kita akan menggunakan Google Formulir. Ya, akan silakan siap. Oke, nah ya, di awal-awal ini, ya, pertanyaan pertama, berapa banyak yang nikmat yang sudah Allah berikan untuk kita? Oke, berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Robi, Haris, banyak kan? Allah sudah berikan nikmat kepada kita? Banyak. Enak. Berapa banyak? Yakin? Berapa banyak? Tidak terhitung lagi. Bagus. Ya? Nah, anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Saking banyak. Apa kata Datuk tadi? Tidak terhitung. Nah ya, tidak terhitung. Tidak terhitung. Itu sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah ini janjikan Allah. Jika kalian ingin menghitung nikmatku yang diberikan kepada kita ini, la tuhsuha. Tidak kemampuan kita ini. Artinya tidak terhitung. Ya. Pertanyaan yang kedua, ya, semuanya dapat nikmat dari Allah. Bagaimana yang kita lakukan terhadap nikmat dari Allah ini? Apa yang kita lakukan terhadap nikmat Allah? Apa nih? Bersyukur. Ya, sudah seharusnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu harus kita syukuri. Kita harus syukuri karena kita ini harus disyukuri. Ya, benar ya, harus disyukuri. Harus disyukuri. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mensyukurinya? Tindakannya apa? Nah, bisa lakukan dengan sujud syukur. Oke, apa lagi? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi ya? Subhanallah, memuji Allah. Apa? Tiara. Bagaimana caranya, buktinya? Ananda. Gimana? Aisyah. Coba cara kita membuktikan kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Bagaimana caranya? Tadi ada takbir, mengucapkan alhamdulillah.
dengan bersedekah salah satunya dengan perbuatan. Ya, dengan perbuatan. Selanjutnya anak-anakku, Pak akan sampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini ya. Ada pencapaian pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak Pak bisa memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud, artinya mengamalkan ya nilai-nilai sujud di dalam hidup ya mengamalkan. Oke, ada hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada dua ya anak-anakku. Pertama, kalian mengetahui bahwasanya ada perintah agama yaitu tentang bersujud. Yang kedua, tata cara sujud. Ya. Ini ada berapa tujuan kita? Ada dua. Pertama, anak-anak bisa menjelaskan perintah agama tentang apa? Sujud, syukur, sahwi dan tilawah. Tujuan yang kedua apa? Iya. Jangan hanya tahu saja tentang sujud, tetapi tahu bagaimana cara melakukannya. Sujud itu gimana caranya? Ya. Sujud kita gimana caranya? Sujud. Faris, gimana sujud tilawah? Apa caranya? Ya. Oke. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara melakukan sujud, syukur, sahwi dan tilawah. Pada pengantar materi ini, ya, Pak silakan kalian tonton video ini penjelasan materi tentang sujud, syukur, sahwi dan tilawah. Perhatikan anak-anakku, setelah ini nanti kita akan membuat mind mapping terkait materi kita, ya, peta konsep. Anak-anak Pak harapkan anak-anak Pak menonton video ini dengan cermat, dengan serius, supaya bisa membuat mind mappingnya ya terkait materi kita pada ini. Siap? Oke. Siap ya? Dengarkan. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana materi PAI kelas 7 bab 4, yaitu tentang mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidup pada perintahnya. Materi ini sudah berburu merdeka ya. Mari kita mulai dengan sujud syukur. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW berikut ini. Yang artinya dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmizi. Cara melaksanakan sujud syukur yaitu menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam salat dan membaca doa di bawah ini, kemudian duduk kembali dan salam. Selanjutnya kita bahas sujud sahwi.
kasih telah menyimak video pembelajaran kita selesai. Semoga bermanfaat. Baiklah anak-anakku, tadi kalian sudah menyaksikan video ya. Pak akan mempertegaskan materi kita ya. Perhatikan terkait dengan penjelasan materi ini. Apa yang kalian lihat pada materi ini nanti akan kalian masukkan di mind mapping atau di peta konsep. Jadi harus diperhatikan ya, apa saja materi-materi yang akan kalian masukkan di mind mapping. Oke ya. Pertama, sujud. Dalam materi ini ada 3 sujud yang kita pelajari ya. Yang pertama, sujud syukur, sahwi dan tilawah. Sujud sahwi dan tilawah. Selanjutnya, pengertian sujud syukur. Ini harus kalian tahu juga. Apa sih sujud syukur ini? Sujud karena kita berterima kasih sama Allah. Kemudian, bagaimana? Apa saja alasannya? Alasannya apa? Ya. Alasannya ada 2. Pertama, karena kita memperoleh nikmat dari Allah. Yang kedua adalah terhindar dari bahaya. Jadi anak-anak sudah mulai nih konsep mind mappingnya seperti apa. Nah, itu ya. Kemudian, bagaimana caranya? Ya, ini caranya. Perhatikan lagi doanya. Ya, doanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kemudian sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujud yang dilakukan karena lupa. Ya, karena lupa. Tetapi hanya dilakukan di dalam sholat saja. Itu kelompoknya ini. Ya, sujud sahwi, sujudnya dilakukan karena lupa di dalam sholat. Ya, apa saja yang dikategorikan lupa di dalam sholat? Lupa rokaat, jumlah rokaat, dia tidak membaca doa umum, kelebihan rokaat maupun kekurangan rokaat. Kemudian bagaimana caranya? Di sini dimulai ada caranya. Dan yang penting lagi adalah doanya. Subhana man la yanamu walayas. Kemudian yang terakhir adalah sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud karena mendengar atau membaca ayat saja. Ya, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Pause dulu. Oke, anak-anakku, selanjutnya kita akan membuat ada tugas ya kelompok, yaitu mind mapping. Peta konsep anak-anakku ya. Kita akan menerapkan model pembelajaran peta konsep ya. Nah ini ya. Perhatikan ya. Perhatikan Pak akan jelaskan seperti apa mind mapping tersebut ya. Ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus kalian buat di dalam lembaran nanti ya, mind mapping ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Memulai dari bagian tengah kertas kosong. Nah, artinya nanti kalian bulatkan di tengah posisinya ya, sujud itu. Ya. Bisa menggunakan gambar atau foto di dalam gambar itu tadi. Ya, gambar orang bersujud silakan. Ya. Kemudian menggunakan warna. Cabang-cabangnya silakan menggunakan warna ya. Menghubungkan cabang-cabangnya, lihat ada cabang-cabangnya. Ya. Ada garis melengkung ya. Ya. Ada menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis. Nanti Pak sampaikan apa saja yang harus adanya. Ya, menggunakan cabang. Coba kita set di sini ya. Apa saja mind mapping ya. Ya kalian
Mind mapping. Nah, seperti ini nak. Ini contoh. Ya, seperti ini mind mapping nanti. Nah, dari sini ya kalian buat. Nanti Pak akan kasih apa saja yang harus ada di dalam mind mapping kalian. Ya, siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai mind mappingnya. Nah ya. Nah, mind mapping ya. Apa saja nak? Ya, Pak akan jelaskan nanti. Apa saja yang harus ada? Pertama, harus ada apa pengen? Yang kedua, ya. Yang ketiga, ya. Yang terakhir, ya ada doanya. Keempat komponen ini harus ada di dalam mind mapping kalian. Oke ya. Ya. Oke, sekarang Pak bagikan beberapa kelompok ya. Oke, kita akan bagikan kalian. Ini Zafir, Robi, Anda dan ini ya. Aska ya. Aska. Satu kelompok ya. Kemudian Putri Anissa, Akwena, Tirta, Faris. Ya, satu kelompok. Siva, Tiara, Aisyah, Davin, satu kelompok. Nah, silakan bergabung di kelompok masing-masing. Ayo sekarang.
sudah selesai pembuatan mind mapping kalian, saatnya kalian akan mempresentasikan hasil karya kalian terkait dengan materi ya. Kalian nanti akan mempresentasikan mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan mind mappingnya. Ini adalah mapping dari materi dari kelompok 1. Warga lain. Ini adalah ini mind mapping hasil kelompok 2. Ya. Oke, selanjutnya anak-anakku, tadi kan kita sudah pretest ya. Nah, sekarang setelah kita belajar materi-materi tadi, nah saatnya adalah post test. Nah, kalian buka lagi soal-soal tadi di buku formulir. Silakan dijawab lagi. Silakan buka HP-nya. Bisa nggak? Bisa. Bisa di kalau dia direkam tidak ada. Lupa adik di lupa. Bentar. Udah baik depan lagi. Udah baik depan lagi. Dikit lagi. Sudah penyimpulan, refleksi, itu doa. Sudah selesai. Nah, ya, satu, senang nggak? Terus lagi. Nah, ya, sudah ini satu. Apa yang aku 110? Oke, baiklah anakku, kalian sudah mengisi podcast ya. Selanjutnya di data ini alhamdulillah semuanya nilainya ada 90, 100. Artinya kalian sudah bisa menjawab ya mana materi yang kalian belum pahami tadi ya. Oke. Tibalah di penghujung kegiatan berbeda kita pada hari ini, nak. Pak akan menyimpulkan materi kita ya. Anak-anakku, ada 3 sujud yang dilakukan di luar sholat ya. Pertama adalah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Ketiga sujud ini memiliki alasan dan sebab tertentu dan memiliki tata caranya masing-masing. Harus dibedakan bagaimana cara melakukan sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Oke, Ananda, bagaimana penilaian Ananda terhadap kembali kita dari awal sampai saat ini? Gimana? Suasananya apa? Pembelajaran hari ini? Pastikan ya. Nah, kita gimana pembelajaran hari ini suasananya? Tenang. Kenapa tenang? Kenapa? Anis, gimana pembelajaran hari ini? Tenang. Kenapa tenangnya? Oke, marilah kita tutup ya pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran kita ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Ananda Zati Hidayat. Silakan Ananda Zati dipimpin doa dulu. Dan partisipasinya dalam pembelajaran kita pada hari ini, Pak harapkan kalian dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini ya. Amin ya robbal alamin. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.